dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Pak, pakai foto juga. Berkati sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi. Shalom, Shalom. selamat pagi. Sudah molek dari bahasa? Kita bersyukur hari ini, pagi hari ini, dan ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang menuntun hidup saudara. Amin. Amin. Saudara bisa pagi-pagi hari datang ke pasar di tempat ini. Ada yang mungkin datang jam 4 pagi, ada yang jam 5, bahkan mungkin ada datang lebih awal lagi. Saudara berjuang untuk berdagang, berusaha dan berbelanja. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan katakan orang yang bekerja dengan giat pasti juga diberkati Tuhan. Amin. Orang yang berusaha, orang yang berjuang untuk kehidupannya, Tuhan juga berkati. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita jangan hanya bekerja saja, tetapi kita jangan lupa dengan Tuhan kita. Kita jangan lupa dengan kita juga berdoa. Amin. Ya, ada peribahasa katakan ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Itu artinya Tuhan mengejarkan kepada kita adanya keseimbangan, saudara. Artinya kehidupan jasmani ini kita perjuangkan untuk mencari nafkah hidup dan sebagainya. Tetapi dengan peribahasa ini, berdoa dan bekerja, Tuhan membawa kita, Tuhan mengizinkan kita ada di bumi ini dengan tujuan agar kita menggenapi kehendaknya. Amin. Agar kita menggenapi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan programkan dalam hidup kita. Jadi kita hidup bukan hanya bekerja untuk kebutuhan hidup saja, tetapi selain kita bekerja dalam kebutuhan hidup, kita juga memperhatikan kehidupan jiwa kita. Kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita memperhatikan kehidupan rohani keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, mantu dan sebagainya. Kita juga memperhatikan itu. Kenapa, saudara? Karena tubuh jasmani kita ini walaupun dipelihara dengan sebaik apapun, satu kali saat pasti kembali ke tanah. Nah, kita pakai kehidupan yang sementara ini selain berusaha untuk kehidupan jasmani kita, sehingga kita juga menolong diri kita, keluarga kita, dan orang
Tetapi kita juga terlebih dahulu memprioritaskan kehidupan jiwa kita, kehidupan rohani kita. Karena yang masuk dalam kekekalan adalah tubuh rohani, jiwa orang yang berseru kepada Tuhan. Selagi tubuh jasmani ini ada, kita pakai tubuh jasmani kita ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Usaha kita juga gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kemampuan yang Tuhan kasih buat kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan bahwa tubuh ini adalah rancangan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga berpakai menggunakannya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada seorang rasul besar menuliskan ada kebenaran firman Tuhan. Dalam satu tulisan dikatakan Kisah Rasul 4, dia tuliskan katakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seorang rasul besar, Rasul Paulus, seorang tokoh yang luar biasa. Dia pintar dan cerdas, tetapi dia menuliskan pewahyuan dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah langit ini. Keselamatan tidak ada ketika kita bergumul, berusaha, dan kita menghadapi mungkin butuh dana modal. Kita berpikir bahwa orang kaya menolong kita. Dia menolong kita tapi terbatas. Ya, ketika kita butuh namanya hikmat, kita sekolah, kuliah, kita butuh orang yang mendampingi kita untuk susun skripsi dan sebagainya. Kita butuh orang pintar, tapi itu pun terbatas. Semuanya terbatas. Orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang berpengaruh, bahkan presiden sekalipun, semuanya terbatas. Firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak ada yang berani katakan bahwa akulah juru selamat dunia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa keselamatan yang ada dalam dirinya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan katakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada di pulau paling selatan, di pulau Rotendao ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja pasar hari ini. Saudara, sambil kita berdagang dan kita berusaha, kita melibatkan Tuhan. Kita menyadari bahwa Rasul Paulus katakan bahwa ternyata keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Mama, kakak adik, toteo, opa, oma yang ada di tempat ini, mari sambil kita berusaha dan kita berdagang, kita merenungkan hari ini. Apakah hati kita merindukan Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu? Apakah kita masih suka berdoa? Apakah hati kita terbuka dengan Tuhan Yesus, tapi tidak datang dan membawa nama agama di tempat ini? Kenapa saudara? Rasul Paulus katakan tidak ada nama lain di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan setiap orang, saudara. Oleh sebab itu kuncinya untuk kita mempunyai keyakinan yang sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya. Saudara kekasih, Bapak, Mama, kakak, adik, toteo, semua kita ada di tempat ini. Rasul Paulus katakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita buka hati kepada Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan katakan ada jaminan keselamatan, ada jaminan kepastian. Karena firman Tuhan katakan, tulisan daripada Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia menyediakan tempat yang terbaik. Dia menyediakan tempat, ada kekekalan kerajaan surga. Firman Tuhan katakan bahwa di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan. Oleh sebab itu saudara kekasih, biarlah tenaga yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita pakai semuanya untuk kita dekat kepada Tuhan. Amin. Usaha yang Tuhan kasih buat kita, kita pakai untuk dekat dengan Tuhan. Tenaga, pikiran, kesehatan, keluarga yang Tuhan kasih,
Kita pakai semuanya untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kita ada di dunia ini mempersiapkan hidup untuk masuk kepada hidup yang sebenarnya. Sebenarnya artinya dunia ini bukan tempat kita selamanya. Dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini singkat. Kita ada berada satu dunia yang penuh dengan persoalan dan tantangan. Kalau kita mendengar dalam berita, hari-hari ini peperangan di beberapa negara di bumi ini. Saudara, kalau ketika peperangan ini dia beralih kepada peperangan namanya bom nuklir, maka dalam seketika ketika bom nuklir dilepaskan, dalam waktu yang singkat ada jutaan orang bisa meninggal. Karena dampak yang luar biasa. Kita tidak berpikir kita jauh jadi tidak sampai. Virusnya juga bisa sampai ke Asia, bahkan ke negara kita. Saudara kekasih, dunia ini bukan tempat yang aman bagi manusia. Dunia ini bukan tempat yang kita mau tenang selamanya. Tidak saudara, dunia ini sementara saja. Ayat pasal 21 dikatakan langit baru bumi baru. Saudara, jadi keselamatan yang Tuhan kasih, firman Tuhan katakan dia persiapkan kekekalan, dia persiapkan damai, dia persiapkan sukacita, dia persiapkan ketenangan, harapan, dan dia katakan dia siapkan ada rumah dalam kerajaan surga. Di Yohanes 14 dan firman Tuhan katakan di Wahyu 21, firman Tuhan katakan ada langit baru bumi baru. Artinya bumi yang kita diami ini singkat saja. Bumi yang kita diami ini sementara saja. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Mungkin saudara berpikir, saudara boleh renungkan, mungkin ada yang punya teman karibnya pun sudah dipanggil Tuhan. Amin. Ada orang yang kita harap dia menolong kita. Ya, saya punya kenalan, ada satu di Jawa, bapaknya bekerja dengan luar biasa, tiba-tiba stroke dan beberapa hari saja meninggal. Saudara. Artinya dunia ini bukan tempat tinggal manusia. Dunia ini bukan sandaran kita. Kita hidup yang singkat di bumi ini. Gunakan hidup yang sementara ini untuk cari Yesus. Rasul Petrus katakan hidup ini bagaikan bunga rumput, saudara. Ketika orang masih muda, dia gagah, dia katakan aku masih kuat. Tetapi dia tidak harus sadari bahwa hidup ini bagaikan bunga rumput. Pada saat pagi hari dia mekar dan bunganya indah, orang senang. Dan demikian juga Ayub, seorang tokoh, katakan hidup ini bagaikan uap, sementara saja akan berlalu. Oleh sebab itu bapak, mama, kakak, adik, toteo, opa-opa yang ada di tempat ini, opa-oma yang ada di tempat ini, mari kita renungkan hari ini. Apakah hati kita terbuka dengan Tuhan Yesus? Apakah kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita memanggil nama Yesus atau tidak? Hari ini ada kesempatan, masih ada kemurahan, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi bapak, mama, kakak, adik, toteo di tempat ini. Sambil berbelanja, sambil kita berdagang dan berjualan. Tetapi mari kita merenungkan hari ini, kalau Tuhan panggil saya, apakah saya punya keyakinan masuk dalam kerjaan surga? Kita belajar merenungkan hidup ini. Betapa singkatnya hidup di bumi ini. Seorang yang kaya raya namanya Ayub, orang paling kaya. Ya, kambing domanya katakan ribuan, kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia sadari, dia tuliskan ini, dia katakan hidup ini bagaikan uap, saudara. Apa mama, kakak, adik, toteo, opa-oma yang ada di tempat ini, mari kita merenungkan hari ini. Dan dalam kita berjualan, di dalam kita berbelanja dan berusaha memikirkan ekonomi keluarga kita dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, hidup ini, bumi ini bukan tempat tinggal, Bu. Bumi ini bukan tempat engkau tinggal selamanya. Tidak. Kehidupan yang sebenarnya, hidup yang kekal adalah langit baru dan bumi baru. Dan langit baru, bumi baru berbicara tentang orang yang membuka hati, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu merindukan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus dia tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu bapak, mama, kakak, adik, toteo yang ada di tempat ini, mari kita pakai semua yang Tuhan kasih buat kita. Usaha kita, keluarga kita, pekerjaan yang Tuhan kasih, kita pakai untuk mendekatkan hidup kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita pakai mendekatkan hidup kepada Tuhan sambil kita berdagang. Tuhan berkati usahaku,
biarlah dengan apa yang saya punya, saya mau belajar dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang saya punya, saya belajar dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak, Mama, kakak adik Toteo yang ada semua, opa oma yang ada semua di tempat ini. Mari kita renungkan, apakah hari ini kita masih mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Rasul Paulus katakan, di dunia ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Mama, semua yang ada di tempat ini, kami datang ke tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Kami percaya di tempat ini ada lawatan Tuhan. Dan ketika Tuhan melawat kita, Tuhan mencamah kita, saya percaya usaha kita pun diberkati Tuhan. Amin. Apa yang kita rencanakan pun ditolong, asalkan kita harus terlibat sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat yang saya bawakan, saya percaya ini akan membawa kita menjadi perenungan buat kita. Apakah hari ini hidupku semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus? Atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita buka hati kepada Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang hebat siapapun yang saudara bisa sebutkan, itu tidak bisa menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan manusia masuk dalam kekekalan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya Tuhan sedang bekerja buat kita. Kita akan berdoa untuk bapak, mama, kakak, adik. Mungkin ada yang sakit, ya, saudara masih tetap berada di tempat jualan masing-masing sambil berbelanja. Mungkin saudara bisa taruhkan tangan di bagian yang sakit. Apa saja, saya percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang sama. Tuhan bekerja di gedung-gedung, Tuhan juga bekerja di pasar-pasar. Amin. Amin. Tuhan bekerja di berbagai macam tempat. Dan saya percaya tidak ada kebetulan. Kami ada bersama dengan hamba Tuhan Pak Jeffrey. Kami ada tempatnya seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Dan saya percaya saudara ketika cinta Tuhan, Tuhan selalu menyertai langkah hidupmu. Amin. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai saudara. Mari kita akan berdoa, Bapak, Mama, siapapun, ya, kita boleh mendengarkan dan mengaminkan doa ini. Dan saya percaya sakit apapun, pergumulan apapun, Tuhan beri kita mujizat. Tuhan menyertai kita dan Dia tidak tinggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada kesempatan pagi hari ini di Pasar Pusalangga, di Pulau Rotendao, Pulau Selatan Indonesia. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pedagang yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan melihat perjuangan mereka, Tuhan melihat usaha mereka selama ini. Mereka berjuang mati-matian untuk kebutuhan hidup keluarga dan orang menolong, bisa menolong orang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan cabut tangan, Tuhan buka jalan. Yang mungkin mengalami hutang piutang, Tuhan buka jalan sehingga mereka dapat membayarnya Tuhan. Orang yang memutangi mereka juga Tuhan berkati mereka untuk bisa mengembalikan uang yang mereka pinjamkan kepada mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pembelanja yang ada juga Tuhan berkati. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga mereka dapat berbelanja. Tuhan keringkan pembelanja yang membelanjakan usaha dagang daripada anak-anakmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan. Maka dia belum mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Hari ini mereka membuka hati kepada Tuhan Yesus, sebab keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dan bersyukur Tuhan berkati pengelola pasar ini, Tuhan berkati pemerintahan Rotendao, kota kami, bahkan bangsa kami. Hamba berdoa di tempat ini ada banyak orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Sudah molek duit bahasa. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Ku cintakan